Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernoko Jatiputro. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi dan saya jurusan manajemen. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS ujian akhir semester etika bisnis tentang konsep dasar etika bisnis dari bab 8 sampai bab 12. Nah, mungkin kita langsung ke materi. Nah, dari bab 8 tentang pengertian keadilan. Nah, pengertian keadilan ini menurut bahasa Indonesia adalah adil itu adalah tidak sewenang-wenang. Nah, tidak memihak, tidak berat sebelah. Nah, adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Nah, pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang yang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Nah, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Nah, skala keadilan sangat bervariasi ya di negara kita. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Mungkin ada teori keadilan menurut Adam Smith ya. Ada tiga pokok prinsipnya, yaitu prinsip No-Harm. Menurut prinsip No-Harm itu prinsip yang tidak merugikan orang lain. Prinsip No-Harm itu merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dan kepentingan orang lain, yang bertujuan agar suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menjadi dirinya untuk tidak sampai merugikan hak-hak dan kepentingan orang lain. Nah, ini ada prinsip non-intervention, yaitu adalah prinsip yang tidak ikut campur tangan. Dan prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Nah, jadi dalam prinsip ini kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain yang bukan urusan kita. Mungkin akan membuat masalah di dalamnya atau malah memperpanjang masalah. Nah, yang ketiga ada prinsip pertukaran yang adil. Nah, prinsip ini prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair. Nah, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme dalam pasar. Nah, jadi prinsip ini sering kita jumpai di perdagangan, di bisnis. Dan ini sesungguhnya merupakan penerapan lanjut prinsip No-Harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara pihak perusahaan dengan pihak dalam pasar. Nah, mungkin kita langsung lanjut. Nah, persaingan perusahaan. Dalam perkembangan sistem ekonomi, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah persaingan usaha itu sudah lama ya di Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, karena munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama pengusaha sering memberikan perlindungan ataupun ya pokoknya kepada para pelaku bisnis tertentu. Nah, adapun pengertian persaingan ya, menurut Kashmir, yang disebut pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa
yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Nah, persaingan sehat atau healthy competition, istilah ini menegaskan bahwa terciptanya persaingan yang sehat. Dengan etika bisnis melihat beberapa istilah di atas, dapat dikatakan bahwa apapun istilah dipakai, semuanya berkaitan ada 3 hal, tentang pencegahan atau peniadaan praktik monopoli, dan yang kedua menjamin persaingan yang sehat, dan yang ketiga adalah melarang persaingan yang tidak jujur. Nah, sekarang persaingan yang tidak sehat atau unfair competition. Nah, persaingan usaha tidak sehat itu adalah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Nah, persaingan ini kadang dikonotasikan negatif karena dia mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, kita langsung ke bab 9, etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Nah, definisi etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu kelompok dalam melakukan suatu hal, apakah itu benar atau salah. Nah, tujuan dalam kehidupan manusia, yang pertama, ini tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. Nah, tujuan pertama itu ada, etika itu merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, etika itu menunjukkan mana hal yang baik dan buruk, serta mengarahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan etika itu menjadi arah perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmonis. Etika juga memiliki manfaat untuk kehidupan manusia, yaitu memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku, dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas, dan dapat menjadi alat kontrol sosial, dapat melindungi hak anggota atau pekerja, dan etika dapat digunakan sebagai acuan sebagaimana untuk memecahkan berbagai macam masalah. Nah, etika profesi. Dalam memahami etika profesi, terdapat beberapa aturan yang sebaiknya dipahami untuk bersama. Nah, aturan tersebut diantaranya adalah berupaya untuk meraih yang terbaik, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga dipertanggungjawabkan, yang keempat menjaga perilaku, hormat dan menjaga kerahasiaan, yang kelima kejujuran, 6 kompeten dan perbaikan secara terus-menerus, 7 berpedoman pada etika, dan 8 menjaga integritas. Itu adalah etika profesi. Nah, ini adalah keadilan dalam bisnis. Nah, adapun prinsip keadilan dalam etika bisnis yang penting untuk diketahui adalah adanya prinsip kejujuran, adanya prinsip integritas moral, prinsip kesetiaan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip keadilan. Nah, kita lanjut ke bab 10, persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Nah, dalam persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul di berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.
Nah, persaingan adalah ketika organisasi perseorangan berlomba untuk mencapai tujuan sesuatu yang diinginkan seperti konsumen, pasar, peringkat survei atau sumber yang dibutuhkan. Nah, mungkin dari dampak positifnya ada persaingan usaha. Kompetisi itu merupakan persaingan yang merujuk pada kata sifat bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Nah, tuntunan dalam dunia bisnis dan manajemen yang semakin tinggi dan keras, masyarakat sikap dan pola kerja yang profesional, persaingan membantu pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda sejak tahun 1997. Dengan bermunculan usaha baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga manusia yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kita lanjut ke bab 12 ya. Relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua itu diperlukan yang namanya etika. Nah, demikian juga dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak berbicara tentang penghasilan keuangan yang besar, tetapi memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi kita harus memikirkan orang-orang sekitar kita gitu, agar tidak timbulnya masalah kontrak. Jadi Anda tidak memiliki etika dalam bisnis, Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang. Dalam etika dalam bisnis dan kesadaran pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi problem yang dibuat saat membangun sebuah bisnis. Jadi relevansi etika dan bisnis itu sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kata tersebut memiliki sebuah arti yang luas sih, karena dalam pemakaiannya sekurang-kurangnya dapat untuk menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan baik secara individual maupun sosial dalam suatu manusia, arti pertama ini misalnya dipakai dalam etika Jawa, etika Protestan, dan lain-lain. Bisnis yang telah lama dijangkiti sebagai mitos antara lain bisnis immoral dan bisnis lain-lainnya. Nah, salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika dalam Islam. Nah, karena itu Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia yang dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan atau pemuas untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan yang berseimbangan untuk dunia dan akhirat. Nah, disertai perilaku yang positif bukan destruktif. Nah, kesimpulan dari semua bab ini, etika bisnis itu berlaku sebagaimana untuk pemangku kepentingan. Nah, etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu membawa dampak baik pada perusahaan, dan penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Nah, memerlukan tanggung jawab moral dan pelaksananya, sehingga dalam etika bisnis memiliki hubungan yang erat, dan bisnis tanpa etika akan membuat
bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis tersebut. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila terlalu cepat dan mohon maaf jika kurang jelas dalam penyampaiannya karena saya juga masih tahap belajar, masih dalam tahap mendalami mata kuliah ini. Dan terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.